Nah, terus tadi yang Jalalain rutin saya, sanad saya memang sebetulnya kalau saya boleh milih di mana-mana sanad tuh ngajinya utuh. Saya dulu ngaji Mbah Mun itu mulai Jamul Jawame, Fathul Wahab banyak. Sebagai keluarga Quran, bapak saya itu hafal Quran tuh kayak Fatihah, ma'ruf itu di daerah saya. Tidak ada orang hafal Quran kayak Fatihah, kayak bapak saya itu. Makanya tradisi keluarga kami memang Quran, terus bapak kami juga dari ulama Lasem, Habib Jidan pernah rawuh di mbah saya. Kebetulan pondoknya mbah saya namanya juga Al-Fakhriyah, Bebe. Jadi karena kalau konstruksinya tidak hatam, seperti ini namanya ijazah amma. Ijazah amma ya cukup lah buat rame-rame. Tapi secara keilmuan itu masalah karena konstruksinya belum selesai. Makanya tadi saya senang Habib Jidan ketika cerita ada orang ngajar lumak. Usul fikih itu perangkat yang mau tidak mau untuk alat tafsir. Misalnya begini. Wa antasma'u bainal ukhtain. Tidak boleh mengumpulkan perempuan dua yang kakak beradik jadi istrinya satu orang. Itu bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Yang dimaksud Allah adalah mengumpulkan dua orang yang ada hubungan mahram. Coba kalau kita misalnya bikin gerakan kembali ke Quran, berarti yang haram hanya antasma'u bainal ukhtain. Padahal yang haram adalah bainal mar'ah wa ammatiyah, wala bainal mar'ah wa kholatiyah, wala bainal mar'ah wa jaddiyah. Pokoknya dua perempuan yang ada hubungan mahram tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Bayangkan kalau orang tidak ahli usul fikih kemudian dia mentafsirkan Quran, terus dia hanya pegang wa antasma'u bainal. Itu juga anak tiri. Ada aturannya, lafadz yang keluar karena ghalib itu tidak punya makna. Misalnya begini, anak tiri yang nggak boleh dinikahi adalah waroba ibu kumulati fi hujurikum. Anak tiri yang serumah. Padahal anak tiri serumah tidak serumah, kalau ibunya sudah kamu kumpulin kan tidak boleh dinikah. Lalu kata fi hujurikum di sini adalah yakhruju makhrujal ghalib. Ya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan punya ikatan apa? Hukum. Nah, hal seperti itu kan riskan kalau kita tidak mengaji usul fikih apa kaidah fikih. Misalnya gini, ada ular di dalam, terus kiainya bilang, Jamal ambilkan apa tongkat. Terus kamu karena nggak dipanggil namanya, terus nggak ngambil tongkat. Oh yang dipanggil Jamal bukan saya. Ini santri geblek dah. Sebenarnya kata manggil itu kaulun nabi li ahadin min ashabi itu kauluhu lil jami'. Yang hal-hal yang baik, yang darurat, siapapun yang bisa melakukan harus melakukan itu meskipun nggak dipanggil. Coba semua wiridan, ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagaimana fala tada'anna dubura kulli sholat. Terus kamu bilang nama saya ada Mu'ad, berarti tidak kena ijazah itu. Itu harus ada analisis usul fikih. Kalau enggak ya habis kita. Semua wiridan tuh ya Abu Hurairah, ya Mu'ad, ya Aba. Nah, terus kamu, saya ada yang di Pak Siyati Rasulillah, ada yang diijazahi, ada. Jadi masalah sana tuh maunya kalau sampean orang baik, ya semua kebaikan tuh saya ijazahkan. Ya tapi tentu beda yang ngaji betulan sama yang ngaji begini-begini. Ya, ya memang seperti itu karena kalau ingin jadi ulama konstruksinya memang harus utuh. Karena tadi ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada macam-macam kayak tadi wa antas ma'u benal. Itu ya zaman Nabi Sugeng sudah nambahi wala benal mar'ati wa amatiha. Tidak boleh menikahi istri dan budenya atau bulenya. Nah kenapa Nabi tidak bilang wala benal mar'ati wa jaddatiha? Kayaknya orang kelainan kalau kepikiran seperti itu. Loh kalau bule itu masih masuk lah. Ya misalnya istri kamu 17, bulenya 27 kan kok cantik budenya kan masih bisa mikir. Tapi kalau istri kamu 20, mbahnya 80 kok kepikiran itu kan. Sehingga di hadis memang hanya wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Nabi tidak mengatakan wala benal mar'ati wa jaddatiha. Kayaknya kalau orang normal tuh tidak kepikiran itu. Ya tapi apapun itu nyatanya Quran hanya wa antas ma'u benal. Itu kalau nggak dijelaskan pakai usul fikih ini min itlaqil badi wa iradil kul secara balaghah. Ya itu kan tidak bisa. Nah, di sini pentingnya ngaji khatam. Makanya saya suka ngaji Jalalain dengan penjelasan fikih, penjelasan usul fikih karena supaya orang tuh tahu lah bahwa maknani Quran tadi seperti yang didahulukan Habib Jintan itu. Ya kalau kamu tidak menguasai betul terus akhirnya ngomong menurut saya, Quran kok menurut saya, menurut perasaan saya tidak bisa kata Habib Jintan kok biroihi ya sudah pesan tiket di neraka. Ngeri kan? Apalagi sudah biroihi dapat penghormatan, dapat uang, dapat panggung. Islam kok menurut saya, loh ini Islam yang menurut Rasulullah, Islam kok menurut. Makanya ini saya fanatik bahwa kitab tadi saya tunjukkan ke Habib Jintan beberapa kitabnya Said Muhammad yang menyebut mbah beliau apa
supaya mudawwan. Dulu itu ada orang alim alama namanya Les bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, "Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu." Imam Les secara fikih itu lebih alim dibanding Imam Malik, tapi daya'ahu ashabu. Murid-muridnya enggak menulis. Andai kan Habib Salim tidak punya putra Habib Novel, tidak punya cucu Habib Jintan, mungkin orang tidak bakas lagi Habib Salim. Bazuber andai kan tidak punya putra Mbah Mun, orang juga tidak bakas lagi Bazuber. Bapak saya Kiai Nur Salim, andai kan tidak punya putra saya, mungkin orang sudah lupa. Dulu ini cerita yang paling ekstrim. Dulu Nabi Ibrahim pernah dikira Yahudi. Karena punya keturunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Yahuda punya perilaku tertentu, seakan-akan itu dari mbah-mbahnya. Baru setelah Rasulullah SAW memaklumatkan ad-dinul hanif, ad-dinul islam millatun hanifiyah, millata abikum Ibrahim. Baru terpulihkan nama Ibrahim. Makanya kalau dalam nasihat Arab itu kama takarroma bi Muhammadin Adnan. Dulu orang tuh nggak tahu Adnan itu siapa, Qusay itu siapa, Kilab itu siapa. Gara-gara punya cucu yang bernama Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidul Khalqi, orang nyari-nyari Abdul itu siapa, Abdul Muthalib itu siapa, Hashim itu siapa. Akhirnya diketahui Said Abdul itu orang yang ganteng, perilakunya baik. Abdul Muthalib itu orang yang pertama sering makan-makan, ngasih makan orang haji, gini-gini. Dikatakan Syaibatul Hamdi karena terus orang ini dikatakan wasumi afisul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walabba. Ini dikatakan Qusay litaqasi fi biladi qudaatal qasiyah. Terus dikatakan Kilab likasrati takalubi fil ardi karena orangnya aktif, sering berjuang di mana-mana. Terus jadi makanya kalau jenengan punya anak, punya cucu, doakan jadi orang baik. Karena status Anda ini tertera cucu-cucu Anda. Mungkin misalnya bapak sampean alim, terus putune nak domino di situ, mabuk-mabuk di situ. Itu disatakan makam keramat apa tempat mabuk. Nah, makanya dzurriyyah ini penting. Makanya ketika Allah memberi hadiah pada Rasulullah Muhammad SAW kepada semua nabi, dia disebut wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqi. Ketika dikatakan kalimat tauhid juga wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Makanya ukuran orang baik itu ya anaknya, cucunya, apa-apanya. Karena ini yang meneruskan status kita. Ya jelas ya. Itu kalau Anda ini ngaji khatam, konstruksi itu tahu. Tapi kalau tidak khatam, ya hanya modal qabilna terus. Ya tapi agak apa-apa daripada sama sekali. Malah yudroku kullu, la yudroku. Oke, kesana disambung Habib Citra.